Halo sobat semua, ketemu lagi sama aku Uncle Win di channel Win Java Vlog. Ini mau terusin cerita-cerita kemarin ya tentang apartemen ya. Mau cerita tentang berapa sih harga sewa sekarang, harga sewa tempat tinggal atau rumah atau kondo atau apartemen atau roommate di Amerika itu berapa sih pada pasca inflasi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman yang udah subscribe dan yang belum subscribe, dan perkenalkan diri, nama saya Win, saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dan sekarang udah tinggal dan menetap di Amerika. Seperti awalnya juga saya awal datang ke Amerika itu saya jadi orang gelap juga. Saya 7 tahun tidak mempunyai dokumen yang sah tinggal di Amerika, dan akhirnya saya bisa merubah status menjadi legal. Itu panjang ceritanya, itu aku ceritakan di video-video yang lain, but hari ini let's go cerita gimana itu berapa harga sewa untuk tempat tinggal di apartemen. Oke, ini aku tunjukkan salah satu tempat atau salah satu kondo yang saya sewakan, ya kan. Ini ada 3 kamar kondo. Aku tunjukkan dari luarnya dulu. Nah, ini kondo. So ini ada 4 unit, satu bangunannya ada 4 unit, ya kan. But ini salah satu unitnya, itu ada garasi, pintu itu, terus kamar di atas. Oke, let's go masuk lewat pintu ya. Nah, begini ini kondo dengan harga sewa 1.700 untuk sekarang. Ya, ada 3 kamar di atas. Ini kamar utama, ini udah ada yang nyewa. Nah, oke. Kamar mandi, kloset, ya kan. Ada ini kamar mandi lagi di luar. Satu ruangan lagi, and then another ruangan lagi. Nah, di sini ada tempat mesin cuci, tempat mesin pengering, dan di sini ini namanya water heater tank. Ini untuk water heaternya, untuk pemanas airnya sudah datang komplit. Seperti halnya rumah-rumah di Amerika, itu selalu ada AC unit install. Ini air filternya, ya kan, begitu. Oke. Terus gue turun lagi. So, rumah ini saya sewakan 1.700. Jadi kalau Anda tinggal di Utah ingin nyewa tempat, bisa hubungin saya. Dan ini pintu yang kemarin saya perbaiki, saya udah cat kembali, ya kan? Udah cantik. Ini saya bongkar kemarin. Ini saya bongkar, ini udah saya cat, saya kembalikan. Sekarang pintunya udah mantap sekali. Jadi udah bisa ditutup. Kemarin kan nggak bisa ditutup, ya kan. So sekarang udah bisa ditutup, lancar. Ya, ini ruang tamunya, dan ini ada dapur, ya kan. Beginilah, ya kan, dapur. Itu ada fridge, microwave, tempat masak, and then sink, and then juga ada di sini tempat cuci piring. Ini standar rumah di Amerika selalu begitu. Jadi ini standar rumah di Amerika, standar semua rumah di Amerika pasti begini. Ini standarnya punya mesin cuci piring, tempat masak, microwave atau fridge, itu standar. Oke, and then rumah ini datang dengan garasi 1 mobil, garasi, ya kan. Begini nih.
pintu garasi mobil di sini nih, pintu garasi ini selalu rolling door. Rolling door di sini otomatis. Ini ada mes elektriknya, penariknya. Jadi ada remote-nya. Remote itu biasanya ditaruh di dalam mobil. Jadi tinggal pencet dari remote waktu kalau di dalam mobil itu bisa langsung buka. Juga ada yang manualnya di dalam ini tinggal pencet itu udah nutup. Nah, ini kan udah nutup sekali. Jadi tinggal pencet, semuanya tuh tinggal pencet. So ini standar rumah di Amerika, standarnya selalu punya garasi gitu. Jadi oke, so kalau harga yang segini ini tuh 1.700. Terus gimana kalau Anda sewa apartemen? Ya, apartemen itu kelasnya lebih bawah dari ini ya. Apartemen biasanya sekarang Anda harus sewa sekitar 1.500-an untuk 3 kamar atau 1.200-an untuk 3 kamar. Tapi apartemen kan itu Anda parkirnya itu di luar juga biasanya begitu. Jadi di sini kondo lebih lebih upgrade lagi dari apartemen. Kalau apartemen nanti kan biasanya satu bangunan ada, terus di dalam ada pintunya itu berhadap-hadapan begitu kan. Itu apartemen. Di sini itu tingkat, ada beberapa tingkat begitu. Kalau kondo itu biasanya tingkat 2, tapi satu blok itu biasanya ada 4 kondo, jadikan satu itu kondominium kita sebut di sini. Ini harganya 1.700 kalau Anda sewa. Ya, di saat ini ya, di waktu inflasi ini memang harga-harga naik. Jadi kayak ini pun naik juga harga sewa. Jadi dulunya ini sebelum inflasi ini aku sewakan cuma 1.200. Jadi setelah inflasi 500 naik, begitu. Lah kalau Anda ingin jadi roommate itu gimana sekarang? Roommate itu biasanya Anda cuma sewa kamar, ya kan, sewa per kamar begitu. Itu bisa, itu kalau Anda ada banyak sekali ya. Orang nyewa kondo utuh, habis itu mereka split menjadi roommate, itu dirumitkan per room sama yang biar tidak berat namanya begitu. Ya rata-rata ya 600 lah sampai 800 itu untuk roommate satu kamar sekarang biasanya. Itu biasanya kalau ada tarik sampai segitu 800 atau itu udah termasuk listrik, termasuk air, dan biasanya termasuk internet juga gitu. Jadi ya semua itu ada harga, ada rupa. Ya kan, ada harga, ada rupa. Well, kalau dipikir lah, kenapa kalau sewa 1.700 ya Om, kok kenapa kok enggak beli aja kondo ya kan? Well, kondo ini ya sekarang aku kasih tahu Anda, sekarang harganya sekitar 350.000 per unit. Nah, 350.000 per unit ini sekarang ya. Ini baru saja naik karena baru saja semuanya naik ya kan. Sebelum inflasi ini ya sekitar 200-an harganya. But begitu ada inflasi itu naiknya itu tidak karuan karena semuanya mahal. And then well, semua orang ingin memiliki tempat tinggal. Kalau di Amerika ingin bisa beli, kalau bisa beli ya beli ya kan. But untuk di Amerika ini tidak gampang juga untuk qualify bisa beli rumah. Ya memang sepertinya kalau Anda ilegal ya kan, aku rasa kalau Anda tidak punya cash, Anda tidak bisa beli rumah karena apa hubungannya itu nanti dengan mortgage, and then mortgage itu kan utang ya kan. Semua di sini semua itu bisa diutang. Ya kalau Anda punya cash, bayar cash mungkin tidak apa-apa, tapi kalau utang itu lain cerita. Ya. Seperti saya sarankan, kalau Anda ingin beli rumah, ya,
Anda lihat penghasilan Anda dulu berapa. Paling enggak Anda taruh untuk bayar mortgage itu 30%. Jadi kalau bayar mortgage Anda itu 2.000, ya penghasilan Anda harus 6.000. Itu biar apa? Biar hidup Anda layak. Kalau Anda bayar rumah udah 2.000, penghasilan Anda 3.000, itu nanti Anda akan compang-camping di sisi lainnya, begitu. Ini pengalaman dari saya sendiri, begitu. Saya dulu juga awalnya sih, waktu awal menikah itu saya juga sewa kamar karena juga belum punya uang, juga penghasilan masih dikit. And then dari situ kita kumpulin uang, punya down payment, kita belikan rumah, and then habis itu kita mulai punya uang dan kita mulai punya usaha dan bisa beli beberapa kondo, and then kita sewakan, and then juga tidak cukup uang saja untuk beli rumah atau tempat tinggal di Amerika. Itu kita butuh punya good credit ya. Di sini itu namanya credit report. Itu dari credit report atau credit record itu diawali dari pekerjaan atau penghasilan, terus di sini ini kan semuanya bisa dicicil di utang kan. Dari itu kita punya credit record kan. Credit record itu gimana waktu kita bayar utang, gimana kita tepat waktu atau tidaknya. Nah, itu punya skor, namanya credit score. Kredit nanti bisa ditarik dari credit report itu. Kalau skornya bagus, nanti biasanya bank itu ngutangi itu kasih bunga juga lebih ringan gitu. Kalau kredit kita jelek ya bank itu nanti bunganya bisa tinggi. Itu tergantung kredit report kita. Kadang malah kalau kita punya bad credit record, bank itu tidak berani ngutangin uang kita. Karena seperti yang bilang mahal, rumah di sini mahal. Misalkan ini kondo aja 350. Ya cuma 3 kamar, ya 3 kamar ini. Dan ini tidak di kota, ini tidak di kota. Kalau Anda tinggal di kota besar itu lebih mahal lagi di sana, karena kan pasti tempat tinggal lebih sulit ya kan. Ini di desa, tempatku ini di kota kecil, sangat kecil, jauh di desa ini tempatnya mahal sekali, udah segitu itu. Untuk 3 kamar yang mepet begini aja udah, ya kalau dirupiahkan sekitar 5 miliar lebih kalau ini ya kan. And then itu uang banyak juga bagi orang sini, karena apa? Penghasilan orang sini itu rata-rata itu juga rata-rata itu 3.000 per bulan lah, ibaratnya rata-rata 3.000 per bulan ya. Rata-rata itu 45 juta rata-rata penghasilan orang sini kalau memang bekerja ya kan. Dan kalau rumahnya aja udah bayar 2.000 untuk per bulannya kan ya berat juga ya kan, ibaratnya begitu. Kadang makanya bukan berarti orang di sini ini mengapa mereka itu cuma sewa tempat kan, bukan berarti mereka itu tidak bisa bayar. Kadang ya berarti ya itu mereka itu punya bad credit record atau apa, itu akhirnya mereka tidak bisa bayar, kadang tidak boleh, atau bank itu tidak berani ngutangin uang ke orang tersebut, jadi mereka itu bisanya nyewa tempat begitu. Nah, kadang kan berpikir, wah kenapa kalau nyewa aja udah segitu, and then kenapa tidak beli saja, kan udah hampir sama ya. Memang itu kadang apanya risikonya ya, kadang bukan berarti kita tidak bisa beli. Kadang karena kredit report kita itu jelek, akhirnya bank itu tidak bisa ngutangin uang kita. Kadang kita bisa dapat utang tapi bunganya tinggi ya kan, akhirnya kan tidak worth it begitu ya kan. Jadi kembali ke harga sewa tadi ya. Terus kalau rumah gimana Om? Rumah harga sewanya pasti lebih mahal lagi. Rumah itu kan individual ya kan, individual. Family home itu tidak, ya punya tetangga tapi tidak mepet begini ini. Jadi rumah itu kayak own building begitu, itu ya lebih mahal, jauh lebih mahal.
Kalau 4 kamar gitu biasanya di sini harganya sampai 2.500, itu untuk sewa doang ya, kalau Anda menyewa. Kalau di kota besar ya bisa lebih. Ini di kota kecil segitu harganya 2.500-an kalau mau sewa begitu. Ya kan ya, seperti rumah yang saya tempat tinggalin itu ya nggak besar banget, ada 4 kamar begitu. Itu kalau saya bayar mortgage ya sekitar 2.000-an lebih ya. Untungnya saya udah lunasi saya punya rumah, jadi itu sesuatu yang privilege. Terima kasih juga bagi apa ya, saya bersyukur juga lah saya udah bisa bayar lunasi punya rumah akhirnya, makanya saya relax begitu, tidak ada beban untuk sekarang karena rumah saya juga udah lunas di sini. Itu harganya kalau kita beli sekitar 700-an lah, 700 ribuan begitu. Batas ya sorry, bukannya tidak pamer, but suatu kebanggaan kalau Anda tinggal di Amerika, Anda punya rumah sendiri, Anda udah pay off, Anda punya rumah, itu suatu kebanggaan, ya kan, begitu. Karena tidak gampang meskipun Anda tinggal di Amerika, karena itu biayanya banyak. Oke, jadi gimana caranya untuk sewa tempat ya? Di sini saya seperti ini, kondo saya ini yang saya sewakan ini, saya tidak nangani sendiri. Oke. Saya serahkan ini ke namanya itu manajemen bisnis ya kan. Manajemen bisnis ini yang ngurusin kayak properti manajemen, yang ngurusin sewa menyewa rental atau rental tempat. Jadi ini saya serahkan ke mereka. Dari cara nyewa, dari all paperwork yang perlu diisi apa itu saya serahkan mereka. Jadi saya tinggal maintain saja begitu, maintain keserahkan. Jadi masalah nagih rent atau semua itu saya serahkan ke mereka dan saya bayar 10%-nya untuk legal fee-nya. Dan itu jauh lebih gampang untuk bagi homeowner ya kan, homeowner yang punya rumah itu lebih gampang ngurusinnya begitu. Sebenarnya bisa saya urusin sendiri, tapi lebih bagi saya itu lebih mudah. Saya bayar suatu perusahaan untuk ngurus itu lebih mudah. So, tidak ada ruginya begitu. Jadi kalau Anda ingin nyewa ya pergi aja ke situ, ke properti manajemen itu, sewa tempat. Pasti biasanya kalau Anda ditanya tentang identitas, tentang apa, itu pasti, karena mereka banyak penyewa itu yang melarikan diri atau bikin rusak ya. Itulah yang kita jaga biar lebih aman untuk kelanjutannya begitu. Jadi kalau Anda ingin nyewa ya, sekali lagi pergi aja ke property management. Itu banyak sekali. Kadang kalau memang rent by owner ya kan, Anda itu biasanya ditulisin di pintu atau di jendela itu nanti ada tulisannya room for rent atau house for rent. Itu ada nomor teleponnya, Anda bisa calling ya. Biasanya kalau cuma butuh rumit saja, itu biasanya lebih mudah dan Anda tidak butuh kayak social security atau tidak butuh, tapi pasti mereka akan menanyakan identitas Anda. Jadi identitas itu sangatlah penting di Amerika. Jadi seperti saya udah bikin video gimana cara cari identitas atau cari ID, itu bisa Anda tonton, and then semoga Anda bisa dapat identitas atau dapat SIM. Itu sungguh penting meski status Anda masih ilegal, tapi kalau Anda punya identitas ID, paling enggak Anda udah lebih ringan bebannya di sini itu. Jangan takut, oke? Cari identitas itu jangan takut. Jadi
Ingat, meskipun Anda berstatus ilegal, Anda masih bisa punya identitas, dan identitas card itu penting. Anda bisa beli rokok, nanti kalau ditanya identitas, jadi Anda bisa gunakan macam-macam karena sangat pentingnya identitas itu. Oke, anyway, cukup di sini aja. Waktu kita cakap-cakap, kita sambung lagi nanti, kita cakap-cakap atau kasih berita everything, kasih info macam lagi. Anda boleh tanya di kolom bawah, tanya di komen bawah, Om Win, gimana begini, Om Win, gimana begini, tanya. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Dan kalaupun memang ada pertanyaan yang kira-kira agak crossing lain, ya kan, yang saya tidak bisa jawab di YouTube, Anda bisa hubungi saya di Instagram saya, Mi Amigo Love to Itu. Akan saya jawab semua pertanyaan yang Anda lontarkan sesuai kemampuan yang saya miliki. Oke, terima kasih atas waktunya, dan salam sejahtera, salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.